Buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda, tulisan Ernest Gombrich, bab yang ke-19. Berjudul Mulailah Malam Berbintang-Bintang. Kiranya kau sependapat kalau zaman perpindahan bangsa-bangsa kunamakan Badai Guntur. Tetapi bagaimana dengan sebutan untuk abad pertengahan sebagai semacam langit malam dengan bintang-bintang gemerlapan? Aneh ya kedengarannya, tapi memang begitulah keadaannya. Barangkali kau pernah mendengar orang berbicara mengenai abad kegelapan. Nama kiasan tersebut terkait dengan beberapa situasi setelah runtuhnya kerajaan Romawi, seperti orang yang dapat membaca dan menulis sedikit jumlahnya. Rakyat tidak mengetahui apa yang terjadi di dunia. Orang-orang gemar menceritakan bermacam dongeng dan legenda dan pada umumnya percaya kepada tahayul. Rumah-rumah pada waktu itu kecil dan gelap. Jalan kota dan jalan raya yang pernah dibangun oleh orang Romawi telah rusak dan hancur. Kota-kota dan benteng-benteng Romawi tinggal puing-puing saja yang tertutup rumput. Undang-undang Romawi yang baik itu sudah terlupakan dan patung Yunani yang indah telah dihancurkan. Semua itu memang benar dan terjadinya semua itu tidak mengherankan setelah orang mengalami waktu peperangan yang menyeramkan selama zaman perpindahan bangsa-bangsa. Tetapi ceritanya tidak habis di situ. Yang ada pada waktu itu bukan malam gelap, melainkan malam berbintang-bintang. Sebab di atas kegelapan, di atas segala keadaan tak menentu yang membuat orang takut seperti anak kecil dalam ruang gelap yang membayangkan tukang sihir, setan dan roh jahat, di atas semuanya itu bersinarlah bintang-bintang di langit iman baru yang memberi petunjuk dalam kegelapan. Sama halnya seperti kita, tidak gampang tersesat dalam perjalanan di hutan kalau melihat bintang. Rasi bintang biduk atau bintang kutub misalnya. Orang pada waktu itu tidak lagi akan tersesat biarpun sering tersandung dalam kegelapan. Ada hal yang sudah pasti bagi mereka. Semua orang mendapat jiwanya dari Allah. Semua orang sama di hadapan Allah, baik si pengemis maupun sang raja. Dan karenanya tak boleh ada budak yang diperlakukan seperti barang. Mereka percaya Tuhan yang Maha Esa dan tidak kasat mata itu, pencipta dunia yang menyelamatkan manusia dengan kasih karunia-Nya, berkeinginan agar kita menjadi orang baik. Jangan salah sangka, orang yang hidup pada waktu itu bukan orang baik saja. Ada banyak tukang perang yang kejam, biadab, dan tak kenal ampun. Baik di Italia maupun di daerah-daerah Germania yang haus darah dan yang bertindak dengan cara busuk dan keji. Hanya saja berbeda dengan keadaan pada zaman Romawi. Hati nurani mereka sudah berbicara. Mereka sadar bahwa mereka itu jahat. Murka Tuhan mereka takuti. Pada waktu itu banyak orang ingin menjalankan kehidupan yang sepenuhnya mengikuti kehendak Allah. Mereka tidak mau tinggal di tengah hiruk-pikuk kota dan kerumunan orang di mana godaan sering muncul untuk berbuat yang tidak baik. Mirip dengan cara pertapa India, mereka pergi ke padang pasir untuk berdoa dan bertobat. Mereka itu biarawan. Mula-mula terdapat biarawan seperti itu di timur, di Mesir dan Palestina. Bagi banyak di antara mereka, pertobatan adalah hal utama. Ajaran itu untuk sebagian mereka terima dari orang India. Sudah kau ketahui bahwa pertapa India suka menyiksa diri di antara biarawan di Timur Tengah. Pada waktu itu ada beberapa orang yang naik ke sebuah pilar besar di tengah kota dan duduk di situ nyaris tanpa bergerak sambil merenungkan dosa umat manusia. Makanan sangat minim yang mereka butuhkan diletakkan orang dalam keranjang yang diberi tali. Lalu sang pertapa menarik keranjang itu ke atas. Begitulah orang-orang saleh itu duduk dan memandang kesibukan jauh di bawah sambil berharap agar dapat lebih dekat dengan Tuhan.
orang memanggil mereka stilit, dari stilos, kata Yunani untuk pilar. Pada waktu yang sama di barat, tepatnya di Italia, hidup seorang biarawan yang pengalamannya mirip dengan apa yang dialami dahulu oleh Sang Buddha. Dalam kehidupan orang yang menyepi untuk bertobat itu, tidak ditemukannya ketenangan batin. Nama orang itu Benedictus, artinya yang terberkati. Benedictus yakin bahwa pertobatan tanpa perbuatan lain tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Tak ada gunanya kalau kita sendiri saja mau menjadi baik, tetapi yang penting kita harus berbuat baik. Perbuatan baik itu tidak mungkin dikerjakan kalau kita duduk di atas pilar. Kita perlu bekerja untuknya. Maka Benedictus memilih moto berdoa dan bekerjalah atau ora et labora dalam bahasa Latin. Bersama beberapa biarawan lain didirikannya himpunan orang yang berniat hidup bersama sesuai dengan moto tersebut. Himpunan seperti itu dinamakan serikat atau ordo. Ordo yang didirikan oleh Santo Benedictus masih ada sampai sekarang dan dinamakan Ordo Benedictine. Tempat tinggal untuk orang yang telah bergabung dengan serikat ialah biara. Orang yang mau masuk biara untuk tinggal di situ sebagai anggota ordo seumur hidup harus mengikrarkan 3 hal berikut. 1. Tidak akan mempunyai milik pribadi. 2. Tidak akan kawin. 3. Selalu taat kepada kepala biara dalam segala hal. Jadi, orang yang sudah ditahbiskan sebagai biarawan tidak harus berdoa saja di biara, walaupun tentu doa itu dianggap sangat penting dan para biarawan berkumpul di gereja beberapa kali sehari untuk misa dan doa bersama pada jam tertentu mulai dini hari. Tetapi tidak diabaikan pula hal kedua tadi, bekerja atau perbuatan baik. Agar dapat berbuat baik, para biarawan harus memiliki keterampilan dan pengetahuan. Pada waktu itu, hanya para anggota Ordo Benedictine lah yang menaruh perhatian terhadap segala pemikiran dan penemuan dari zaman antik. Di mana saja dapat ditemukan gulungan buku lama, mereka mengumpulkannya untuk dipelajari. Buku-buku itu mereka salin untuk diedarkan ke tempat lain. Dengan menekuni pekerjaan itu selama bertahun-tahun, mereka menuliskan huruf-huruf yang melengkung dan tegas di atas lembaran dari kulit binatang yang kemudian dijilid menjadi buku tebal. Tidak hanya Alkitab dan kisah hidup orang kudus yang disalin dengan cara itu, melainkan juga sajak dalam bahasa Latin. Untung saja para biarawan itu begitu rajin dan tekun. Kalau tidak, mungkin tak satu pun dari sajak-sajak kuno itu yang bakal kita kenal. Akan tetapi, di samping puisi, mereka terutama menyalin buku-buku lama mengenai ilmu pengetahuan alam dan pertanian. Karya itu berulang kali mereka salin dengan mengikuti teks asli setepat mungkin. Memang di samping Alkitab dan doa ada satu hal yang mereka pentingkan, yaitu membuka lahan dan bercocok tanam dengan baik supaya tersedia gandum dan roti tidak hanya untuk mereka sendiri, melainkan juga untuk kaum miskin. Pada waktu itu, di banyak daerah yang sudah terbengkalai itu jarang ada penginapan. Orang yang berani berpergian harus menginap di biara. Tamu diterima dengan baik di situ. Suasananya diliputi oleh keheningan, kerajinan, dan permenungan. Para biarawan memberikan pelajaran pula kepada anak-anak yang tinggal di sekitar biara. Anak-anak desa itu belajar baca tulis serta bahasa Latin. Kepada mereka diajari pula untuk mengerti Alkitab. Dengan demikian, biara merupakan tempat yang istimewa pada saat itu.
sebab hanya disitulah dapat ditemukan orang terdidik dan berbudaya. Dan hanya di biara terpeliharalah ingatan akan segala hasil pemikiran orang Yunani dan orang Romawi kuno. Biara seperti itu tidak terdapat di Italia saja. Sebaliknya, para biarawan sangat bersemangat untuk mendirikan biara di negara-negara yang jauh letaknya dan yang belum beradab. Tujuannya untuk mengabarkan Injil di sana, mengajari rakyatnya, dan membabat hutan rimba yang sukar dilalui. Khususnya di Irlandia dan Inggris didirikan banyak biara. Kedua negara tersebut agak terhindar dari kekacauan zaman perpindahan bangsa-bangsa karena keduanya merupakan pulau yang terpisah. Sebagian Irlandia dan Inggris sebelumnya sudah didatangi oleh suku-suku Germania yang membuka pemukiman di situ. Suku yang bernama Angel dan Saxon itu sejak dini sudah menerima agama Kristen. Berangkat dari Irlandia dan Inggris, beberapa biarawan memasuki negeri orang Galia dan orang Germania untuk berkhotbah dan mengajar. Orang Germania belum semua menganut agama Kristen ketika itu. Namun, raja mereka yang paling berkuasa telah menjadi orang Kristen. Walaupun secara formal saja, raja tersebut yaitu raja suku Franken yang bernama Chlodwig, berasal dari Wangsa Merowinger. Berkat keberanian dan kelihayannya, tetapi juga melalui pembunuhan dan tipu muslihat, ia berhasil memperluas daerah kekuasaannya ke separuh wilayah Jerman dan ke sebagian besar dari wilayah yang sekarang menjadi Perancis. Nama negara itu yang berbunyi France dalam bahasa Prancis memang sampai sekarang mengingatkan kita pada suku Franken pimpinan Chlodwig. Raja itu dibaptis bersama anak buahnya pada tahun 496. Orang menduga bahwa langkah itu diambilnya atas dasar keyakinan bahwa Tuhannya orang Kristen adalah jin yang serba kuasa dan akan membawa kewenangan baginya. Chlodwig bukanlah orang saleh, jadi banyak tugas rohani yang menunggu para biarawan asing itu. Ternyata memang banyak yang mereka kerjakan. Mereka mendirikan beberapa biara dan mengajarkan pertanian buah-buahan dan anggur kepada orang Franken dan orang Alemania. Mereka menunjukkan kepada laki-laki dari suku yang suka berperang itu bahwa di dunia ini masih ada hal-hal lain di luar kekuatan fisik dan keberanian bertempur. Beberapa di antara para biarawan itu kemudian menjadi penasihat Raja Franken yang beragama Kristen dan yang berkedudukan di istana Merowinger. Di lingkungan itu memang para biarawanlah orang yang paling pandai membaca dan menulis. Oleh karena itu mereka mencatat undang-undang dan menyelesaikan semua pekerjaan tulis-menulis untuk sang raja. Pekerjaan menulis itu dalam praktiknya merupakan pekerjaan pemerintahan pula. Sebab mereka menyusun surat kepada raja-raja lain dan mengadakan hubungan dengan paus di Roma. Maka sesungguhnya orang-orang berpenampilan sederhana dalam jubah berwarna gelap itulah tokoh yang mengendalikan seluruh kerajaan Franken yang masih sangat tidak teratur. Beberapa kelompok biarawan berani lain dari Irlandia dan Inggris bahkan pergi ke daerah-daerah terpencil dengan hutan-hutan lebat di Jerman Utara dan di kawasan yang kini menjadi Belanda. Penduduk di sana tidak beragama Kristen. Pengabaran Injil merupakan pekerjaan yang berbahaya sebab kaum tani dan prajurit yang tinggal di daerah itu dengan teguh mempertahankan agama nenek moyang mereka. Doa mereka tujukan kepada Wotan, dewa angin badai, dan Odin, dewa perang. Pemujaan dewa-dewa itu tidak dilakukan dalam kuil, melainkan di alam terbuka. Tidak jarang di bawah naungan pohon tua yang dianggap keramat. Pohon seperti itu pernah didatangi oleh biarawan dan imam bernama Bonifacius dengan maksud mengabarkan agama Kristen. Bonifacius ingin memperlihatkan kepada orang Germania di utara itu bahwa Wotan hanyalah figur dongeng saja. Diambilnya kapak dan ditebangnya
pohon keramat itu dengan tangan sendiri. Semua orang yang berdiri di sekitarnya menantikan halilintar yang akan segera menyambar Bonifacius. Akan tetapi pohon itu tumbang tanpa terjadi apa-apa. Setelah peristiwa itu banyak orang Germania meminta dibaptis oleh Bonifacius karena kepercayaan lama mereka akan Wotan dan dewa-dewa lain sudah tergoyang. Tetapi ada juga yang marah atas perbuatan Bonifacius. Mereka pun membunuhnya pada tahun 754. Bagaimanapun juga, masa agama asli sudah lewat di Jerman. Tidak lama berselang hampir semua penduduk mengunjungi gereja sederhana yang terbuat dari kayu dan yang didirikan di dekat biara-biara. Seusai ibadat mereka meminta nasihat kepada para biarawan, misalnya cara merawat ternak yang sakit atau cara mencegah hama ulat pada pohon apel. Orang yang berkuasa dalam kerajaan pun datang untuk menemui para biarawan. Bahkan orang yang paling kasar dan kejam di antara mereka itu suka menghibahkan bidang tanah pertanian yang luas kepada biara. Harapan mereka, Tuhan akan mengampuni dosa mereka karenanya. Lama-kelamaan biara-biara menjadi kaya dan berpengaruh. Akan tetapi para biarawan sendiri tetap miskin. Mereka tetap menghuni bilik sederhana yang sempit, berdoa dan bekerja sesuai dengan amanat Santo Benedictus.